Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Setelah tadi sudah membuat database, kemudian sudah membuat tabel siswa di dalam database, kemudian dalam struktur tabelnya, ya di dalamnya itu ada 3 kolom terdiri dari nomor induk, nama dan alamat. Ya, biasanya di struktur tabel itu ada yang namanya tipe datanya. Nomor induk ini merupakan dia primary key, ya, dia sebagai primary key. Kemudian tipe datanya integer, kemudian nama tipe datanya varchar, terus panjang karakternya, ya, penyimpanannya itu 50, alamat juga 50, ya. Oke. Kalau misalkan belum dibuatkan primary key, silakan dibuatkan terlebih dahulu, ya. Tinggal diubah saja. Ya, tinggal diubah. Jika ingin menambahkan dia sebagai primary key, fieldnya nomor induk, silakan tinggal di checklist, kemudian pilih yang utama, gitu ya. Klik utama, nanti otomatis dia sebagai primary key. Kemudian kita lanjut ke dalam slide-nya, ya. Oke, yang paling pertama itu kita akan hubungkan database ke dalam form yang kita buat di dalam kode igniternya. Itu ada di folder application, folder config, kemudian buka yang namanya file database.php. Nama databasenya diisi sesuai dengan nama database masing-masing. Kalau saya buatnya db_sekolah. Mungkin ada yang lupa kalau misalkan membuatnya db sekolah. Disesuaikan. Kemudian untuk password ini jika kalian masuk ke dalam PHP My Admin menggunakan password, ini tinggal diisi. Kalau tidak, kosongkan saja. Kemudian ini untuk hostname-nya sama localhost dan root, ya. Oke. Ini ya, database.php itu ada di dalam folder config, kemudian database.php, ya. Yang diganti, yang ditambahkan hostname, username, kemudian nama database-nya, ya. Kemudian yang dikonfigurasi lagi itu ada di file autoload.php, itu masih di dalam folder config, folder config, kemudian autoload.php. Nah, di libraries-nya ditambahkan database karena kita menggunakan database. Kemudian di helper, ya, autoload helper itu kita tambahkan URL dan form, ya. Sesuaikan dengan arahan yang saya berikan di dalam file, ya, di dalam slide, ya. Kemudian jangan lupa harus sesuai. Nah, satu lagi itu ada di autoload model, ya, di autoload model. Autoload model itu untuk menghubungkan yang ada query-query yang kita tambahkan di dalam nanti kita buat baru yang namanya kelas model di dalam folder model. Itu namanya nanti kita buatkan app model. Seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, pertama kali untuk pembuatan database-nya kita buat tampil datanya dulu, ya. Tampil data seperti apa sih nanti tampil datanya? Kita buatkan nanti seperti ini, ya. Ya, tampil datanya. Ketika diklik CRUD, dia akan menampilkan data dari tabel siswa. Ya, ini seperti ini. Jika udah diisi akan tampil seperti ini. Nanti ketika ditambah data, otomatis dia akan mendirect halaman ke tambah data. Nanti masukkan isi data, masukkan nomor induknya, masukkan nama, masukkan alamat. Ya, misalkan, ya. Kemudian nama. Kemudian alamatnya sama aja deh, daftar, ya, nanti akan langsung tampil sini seperti itu, ya. Oke. Kemudian
ya. Kemudian apa aja sih yang kita butuhkan pada saat pembuatan seperti ini tampil, ya. Kita nanti butuh yang namanya desainnya, kemudian nanti functionnya untuk mengeksekusi, kemudian nanti ada queries untuk menampilkan data, ya, itu di dalam kelas app model, gitu ya. Oke, kita lanjutin kembali. Ini buat baru, ya, buat file baru, kemudian simpan dengan nama tampil.php, ya. Ya, ini semua simpan ke dalam folder application, kemudian folder views, kemudian simpannya tampil.php. Kemudian, ya, di dalam kelas web, ya, dalam kelas web kan sebelumnya kita sudah buat halaman depan kemarin sama halaman tentang, ya. Kemudian perkalian juga sudah masuk yang tadi di part 1, ya. Kemudian yang kita akan buatkan pertama kali pada saat ditampilkan itu adalah function lihat data. Sebelumnya itu kita buat baru, ya, buat kelas baru di dalam folder models, ya, buat kelas baru di dalam folder models nih, folder models. Kemudian buat kelas baru namanya app_model. Di sini adalah function-function yang akan menghubungkan antara formnya, ya, yang ada di kode igniter ke database-nya, ya. Ingat konsep MVC, model, view, controller, semua yang berhubungan dengan database itu masuknya ke dalam folder model. Kemudian yang berhubungan dengan user end atau pengguna atau desain itu ada di folder views, ya, folder views. Kemudian yang eksekusi terakhir yang menghubungkan antara views dan model itu ada di kelas controller ini, ya, terakhir di sini eksekusinya. Makanya ketika dibuatkan, kita kan kalau mau tampil data biasanya select bintang from table siswa, ya, biasa seperti itu. Maka di sini kita buatkan function terlebih dahulu namanya tampil data, ya. Kemudian ini variabel ini akan menunjukkan DB, dia akan menunjuk ke database-nya, kemudian ke table siswa, TB get siswa, gitu ya. Kemudian baru di kelas webnya di controller, kalau tadi kan ini di folder models, ya, yang ini di folder controllers. Nah, itu kita tambahkan function lihat data, ini variabelnya yang akan menghubungkan dari app model ke kelas controller ini. Variabel data dia akan menghubungkan tabel siswa, kemudian string this dia akan menunjuk file, ya, kelas yang ada di folder models, ya, app model. Kemudian dia akan menampilkan function tampil data, kemudian hasilnya. Kemudian ini untuk meload, ya, vheader. Kemudian karena kita buat tadi tampil.php, makanya nama filenya nih tampil.php, maka di sini kita ambil kontennya. Ini kan header, untuk headernya ini untuk isinya atau kontennya, ini untuk footernya, ya. Jadi seperti itu. Yang akan berubah adalah yang di tengah sini terus. Nah, perhatikan yang sebelumnya juga sama nih, gitu ya. Nanti juga seperti itu, karena setiap web yang berubah hanyalah isi kontennya, gitu, kontennya aja, gitu ya. Tampil, oke, makanya pada saat ditampilkan tadi seperti itu, ya. Di load pada saat diklik CRUD, menu CRUD, dia akan tampil. Kemudian kita bahas selanjutnya itu membuatkan, ini kan ada edit. Jangan lupa kalau untuk edit pastikan kelasnya di kelas web, kemudian nanti ada kita buat file namanya edit.php. Kemudian nanti di kelas web, ya, di kelas web nanti kita buat yang namanya hapus. Untuk ini kan aksinya itu edit sama hapus. Ketika diedit nanti akan menghapus berdasarkan nomor induk, sedangkan kalau edit dia akan menampilkan berdasarkan nomor induk, seperti
Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, debit siswa untuk menampilkan data. Ini juga tadi lihat data sudah. Kemudian nah ini jangan lupa menambahkan URL di atasnya. Kalau belum menambahkan, kalau sudah menambahkan berarti bagus. Ya, kalau belum menambahkan, tinggal kalian buka file vheader.php, kemudian tambahkan ya yang ada di folder views, ya, tambahkan link satu lagi. Ya, link satu lagi. Ya. Namanya ya di folder views, kemudian vheader. Kan yang belum menambahkan ini ada di sini. Ini linknya. Tinggal menambahkan CRUD ini. Ya, tambahkan link CRUD. Ya. Indeks web sama lihat data. Kalau menggunakan base URL, indeksnya diikut sertakan. Tapi kalau menggunakan set URL itu tidak usah diikut sertakan. Itu ya. Kemudian kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan kembali itu. Ya, ini settingannya jangan lupa yang tadi saya jelaskan, dipastikan kembali sudah dikoneksikan. Seperti itu ya. Oke, untuk tampil datanya sudah selesai. Ya, hanya seperti itu. Terima kasih ya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan. Ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.